Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutri Eka Putri, NIM 19233107, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang surat pemberitahuan atau SPT. Apa sih yang dimaksud dengan SPT? SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak atau harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik. SPT meliputi yang pertama SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi. Yang kedua SPT massa yang terdiri dari yang pertama SPT massa pajak penghasilan atau PPh, yang kedua SPT massa pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir SPT massa pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pemungut PPN. Masa pajak ialah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa pajak sama dengan 1 bulan atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan. Sedangkan SPT tahunan pajak penghasilan yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apa sih fungsi SPT? Fungsi SPT yang bagi wajib pajak adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun masa pajak. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan kepada negara dan pihak yang dipotong. SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal WP adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika SPT ditandatangani oleh bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tanda tangan biasa, yang kedua, tanda tangan stempel, yang ketiga, tanda tangan elektronik atau digital, sertifikat elektronik, kode verifikasi, dan dikirimkan oleh Ditjen Pajak atau tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan Ditjen Pajak. Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. Selanjutnya itu batas jatuh tempo pelaporan SPT. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara umum yaitu yang pertama, untuk SPT massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Apa sih sanksi keterlambatan menyampaikan SPT?
Apabila surat pemberitahuan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama Rp500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai. Yang kedua, Rp100.000 untuk masa lainnya. Yang ketiga, Rp1 juta untuk SPT tahun pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang keempat, Rp100.000 untuk tahun pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan tentang surat pemberitahuan atau SPT. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.